Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan video pembelajaran di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas terkait proses pengambilan keputusan. Namun sebelum kita mengarah ke proses pengambilan keputusan, kita masih ada dua poin yang belum dijelaskan di pertemuan kemarin. Kita akan membahas dua poin tersebut, yaitu terkait arsitektur dan juga tahapan. Nanti setelah itu baru kita mulai masuk ke proses pengambilan keputusan. Baik, kita membahas terlebih dahulu di bagian arsitektur. Jadi komponen utama pada sistem pendukung keputusan ada 4. Yang pertama adalah manajemen data, kemudian yang kedua adalah manajemen model, kemudian yang ketiga adalah subsistem berbasis pengetahuan. Yang keempat adalah interface. Ini pertemuan kemarin juga sudah kami sampaikan, namun belum saya jelaskan detailnya. Nah, di pertemuan kali ini akan saya jelaskan detail dari setiap komponen ini. Yang pertama adalah manajemen data. Manajemen data ini berbicara terkait data. Data itu apa, Pak? Data adalah satu bahan yang belum bisa diambil apa-apa darinya atau informasi darinya. Jadi bahan yang masih mentah itu namanya data. Contohnya data penjualan, data penderita penyakit flu itu namanya data. Masih mentah, belum ada informasinya, gitu ya. Nah, kalau informasi apa, Pak? Kalau informasi adalah data yang sudah dikumpulkan dan jumlahnya banyak sehingga bisa ditarik sebuah informasi. Contoh, data penjualan data penjualan mobil misalnya, dari tahun 2000 sampai 2020 untuk penjualan mobil Honda misalnya. Dari tahun 2000 sampai tahun 2020, mobil Honda kan variannya banyak. Yang paling laris misalnya varian mobil Honda HRV paling laris. Itu informasi berarti. Informasi bahwa yang paling laris HRV. Nomor 2, CRV. Gitu. Nomor 3, Brio misalnya. Nah, itu informasi. Tapi kalau masih dalam bentuk data, masih mentah. Nah, mengapa kok di SPK membutuhkan manajemen data? Karena SPK erat kaitannya dengan jumlah data yang besar. SPK kepanjangannya, kalau masih ingat, sistem penunjang keputusan atau sistem pendukung keputusan. Kita membutuhkan keputusan yang tepat sasaran ketika pilihannya banyak. Nah, maka digunakan SPK. Contoh mudahnya, misal kita diminta untuk memilih sekolah. Ya, diminta untuk memilih sekolah. Semuanya punya kelebihan, semuanya menarik bagi kalian, dan ada 5 sekolah. Jangan 5 wis, tak tambah lagi 10 sekolah yang masuk dalam kriteria kalian. Nah, bagaimana cara kalian memilih sekolah-sekolah itu agar pilihannya tepat, tidak salah pilih, gitu, dan kamu tidak kecewa? Maka kamu ukur dengan parameter-parameter atau kriteria-kriteria yang kamu inginkan. Misal, lingkungannya bersih, ini parameter. Kemudian yang kedua, misalnya uang sakunya murah, ya. Kemudian yang ketiga, pengajarnya baik, ramah, gitu. 3 poin aja contohnya 3 poin aja. Misalnya sekolah A, dari sisi lingkungan baik apa tidak? Oh, kurang misalnya. Dari sisi pembayaran, oh murah. Kemudian dari sisi pengajarnya, oh kurang lagi. Ini jadi penilaian. Kemudian sekolah B, kamu nilai lagi. Dari sisi lingkungan, oh baik. Dari sisi pengajaran, baik. Dari sisi pembayaran, baik semua. Oh, berarti nilainya bagus. Nah, ini dengan manajemen data, maka kita akan bisa memilih dengan benar, tidak salah. Dan kita akan terbantu apabila pilihan yang ada lebih dari yang kita mampu. Misal contohnya lagi, saya di tim beasiswa, pengelola beasiswa, harus memilih setiap tahunnya dari pendaftar yang jumlahnya ratusan, yang akan dapat bantuan beasiswa hanya 50, hanya 100. Itu kan saya memilih dengan objektif. Apa ini dari parameter? Nilai SMK atau SMA zaman dulu, kemudian penghasilan orang tua, ya kan? Kemudian prestasi, kalau ada prestasi ini
masuk ke dalam penilaian. Sehingga dengan penilaian yang objektif, hasil yang keluar, pilihannya juga objektif. Nah, oke ya. Kemudian yang ketiga, dengan apa data diatur? Data diatur dengan aplikasi, nanti kita menggunakan aplikasi. Bisa Excel ya. Excel itu kalau kita lihat, dia bisa per sheet-nya sampai 32.000 baris. Atau lebih tinggi lagi, kita bisa menggunakan MySQL. Itu kalau kita sudah berhubungan dengan web ya. Seperti itu. Atau yang lainnya lagi, data bisa diatur dengan apa? Bisa dengan RapidMiner, aplikasi-aplikasi terkait pengolah data. Mohon maaf saya batuk ya. Yang keempat, mengapa data diatur atau di manajemen? Agar mampu menghasilkan tadi hasil keputusan SPK yang benar, yang baik, seperti itu. Yang pertama, manajemen data. Yang kedua, manajemen model. Dalam SPK ini kira-kira ada 3 model ini yang saya bisa sampaikan. Model kuantitatif, model analog, model ikonik. Model analog dan ikonik ini mirip-mirip ya, dan kita menghiraukan ini. Kita menggunakan model kuantitatif. Nah, model kuantitatif itu apa, Pak? Model yang kalau kita mau melakukan pemilihan, kita dibantu dengan pendekatan-pendekatan matematis. Kita dibantu dengan pendekatan matematis. Gunanya apa, Pak? Menggunakan pendekatan matematis agar pemilihan kita terhadap beberapa pilihan yang ada dalam SPK itu tepat sasaran dan juga memudahkan bantuan pemilihannya. Kalau tidak dijadikan kuantitatif, susah kita memilih kalau jumlah pilihannya banyak. Saya masih bingung, Pak. Nanti kita lihat di belakang yang lebih jelas lagi contohnya. Kemudian yang ketiga, subsistem berbasis pengetahuan. Jadi ada di dalam data itu, ketika datanya banyak, maka dia bisa menjadi namanya knowledge base, ya, namanya knowledge base atau basis pengetahuan seperti itu. Nanti lebih lanjut kita bahas lagi. Kemudian komponen yang keempat adalah interface pengguna. Interface pengguna adalah seperti kalau kita lihat aplikasi, yaitu interface. Kita melihat aplikasi Gojek, yaitu interface-nya. Kita melihat aplikasi Shopee, yaitu interface-nya. Ada interface pengguna. Jadi SPK ada interface-nya. Ada yang kita klik-klik-klik, ya seperti itulah, gitu ya. Oke, kemudian tahapan pengembangan sistem pendukung keputusan ada 6. Yang pertama tahap pradesain, tahap desain, tahap konstruksi, tahap implementasi, tahap pemeliharaan dan dokumentasi, tahap adaptasi. Tahap pradesain, kita masuk ke tahap pradesain, ada 3 tahap lagi dalam tahap pradesain. Yang pertama perencanaan, yang kedua penelitian, yang ketiga analisis. Perhatikan, di tahap perencanaan, pada tahap ini menentukan kebutuhan sistem. Jadi sistem yang mau dibikin itu kebutuhannya apa. Kemudian mendiagnosa masalah. Kemudian menentukan tujuan pengembangan sistem pendukung keputusan. Jadi di sini ada 2 lah. Masalahnya apa, kemudian tujuan kita apa untuk membuat sistem. Misal, saya tak masukkan ke sini permasalahan saya. Banyaknya pendaftar beasiswa KIP kuliah di tahun 2021 yang jumlahnya sampai 300. Padahal kuota hanya 100 misalnya. Itu masalah. Nah, kemudian tujuannya apa? Pengembangan sistem. Memilih dari tujuannya, ya ini kita mulai berbicara tujuan. Tujuannya adalah memilih dari 300 pendaftar KIP kuliah akan disaring menjadi 100 pendaftar. Atau 100 pilihan setelah seleksi. Seperti itu. Itu sih SPK-nya berfungsi untuk memilih dari 300 menjadi 100. Seperti itu. Di ranking kayak gitu. Paham ya? Perencanaan, penelitian sekarang. Penelitian kita melihat kebutuhan pengguna. Pengguna itu siapa, Pak? Pengguna itu user. User itu sama, Pak. Kalau misalnya kita adalah programmer, user adalah orang yang kita buatkan program. Kayak misalnya tadi sistem beasiswa. Berarti usernya siapa, Pak? Saya. Pada ini sebagai user yang akan pakai sistem itu untuk menghitung, memilih mahasiswa yang dapat beasiswa. Seperti itu. Kemudian, melihat sumber daya yang telah tersedia di lingkungan sistem pendukung dan yang akan dibangun. Oh, ini enggak. Cukup memperhatikan kebutuhan pengguna. Jadi penggunanya pengennya seperti apa, kita akomodir seperti itu. Yang C, analisis, menentukan pendekatan pengembangan yang terbaik. Menentukan apa saja kebutuhan sumber daya yang akan dibutuhkan pada pembangunan sistem pendukung keputusan.
Ya, ini normatif seperti penelitian. Yang penting adalah tahap pradesain, perencanaan, penelitian, analisis, perencanaan. Poinnya di kita mengetahui masalahnya apa dan tujuan kita membuat SPK apa. Tahap yang kedua, tahap desain. Kita mendesain antarmuka, dialog, interaksi kita seperti apa dengan si interface itu. Biasanya kan kita kalau klik apa muncul, nanti si interface tanya, ya kan? Tanya apa gitu, kita jawab oke, biasanya seperti itu. Itu namanya dialog. Desain basis data, kemudian data yang akan tersimpan di sistem itu nanti seperti apa. Apakah kita menggunakan akses atau kita menggunakan MySQL, ini kita desain juga. Desain model, tadi modelnya menggunakan kuantitatif atau menggunakan iconic atau menggunakan satunya lagi tadi ya. Nah, dan desain komponen pengetahuan, ini kita tidak bahas ini. Cukup yang baris pertama saja. Jadi kita mendesain antarmuka, dialog, desain basis data, dan desain model. Yang ketiga, tahap konstruksi. Konstruksi berarti membuat nih sudah. Mengimplementasi semua tahap desain ke dalam program sistem pendukung keputusan. Kita bikin, sudah mulai membuat. Nah, tahap implementasi maksudnya adalah pengujian. Jadi si aplikasi sistemnya, SPK-nya sudah jadi, kita uji. Uji itu gimana, Pak? Dipakai kemudian dievaluasi, ya. Kemudian dievaluasi, evaluasi ada perbaikan, baru mulai kita pakaikan di pelatihan, workshop seperti itu, didemokan, dilatihkan. Kemudian yang kelima, tahap pemeliharaan atau maintenance dan dokumentasi. Pemeliharaan barangkali ada permasalahan-permasalahan dari si sistem itu, kita tahu barangkali ada error, bugs, nah kita bisa memperbaikinya. Karena kalau tiba-tiba kita bikin jadi langsung bagus itu kayaknya jarang. Pasti ada beberapa error, 1-2, dan itu wajar. Dan sambil berjalan, perbaikan-perbaikan itu bisa sambil jalan. Kemudian yang keenam, tahap adaptasi, melakukan proses secara berulang-ulang untuk meningkatkan kualitas sistem. Jadi si sistem ini kita pakai terus sehingga apabila ada kekurangan ketahuan dan bisa dicari jalan keluarnya. Oke, itu ya. Jadi PR pertemuan kemarin selesai, ada 2, arsitektur dan tahapan pengembangan SPK. Sekarang kita mulai masuk ke proses pengambilan keputusan. Oke ya. Ini Pak tadi nggak terlalu lama, cukup cepat saja. Yang pertama kita proses pengambilan keputusan. Nah, bagaimana jalannya proses pengambilan keputusan? Misal kita ambil studi kasus, misalnya tadi memilih sekolah atau memilih kampus, ya kan? Apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan adalah pendataan, ya kan? Kita mendata dulu sekolah-sekolah yang kita suka atau kampus-kampus yang kita suka. Setelah terdata, baru kita mulai lakukan pemilihan, ya kan? Kita memilih. Setelah memilih, kita mulai memutuskan. Yang ini aja seperti itu. Maka kalau dijadikan sebuah kata, jadinya input, proses, output. Inputnya apa, Pak? Data tadi, data sekolah, kampus yang kita suka. Prosesnya apa, Pak? Prosesnya kita mulai memilih ya. Proses mulai memilih. Proses mulai memilih itu sebenarnya seperti apa, Pak? Tadi mulai menghitung lingkungannya gimana, kemudian pembayarannya seperti apa, kemudian pengajarnya seperti apa, dan berbagai macam kriteria yang kalian inginkan ada dalam sekolah kalian. Itu namanya proses, kita sudah mulai menghitung. Nah, kemudian di output sudah menentukan pilihan. Jadi misalnya kalian, aku pengennya di sini, itu namanya output. Jadi proses pengambilan keputusan kita ringkas menjadi input, proses, output. Oke ya. Yang keempat, jenis klasifikasi permasalahan dan model keputusan. Ini terdapat 4 jenis permasalahan, masalah terstruktur, sebagian terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur. 1-3 ini masalah yang terstruktur, masalah-masalah yang setiap hari gampang kita atasi. Tapi yang susah diatasi adalah masalah tidak terstruktur. Contohnya apa, Pak? Tadi mahasiswa yang mau mendapatkan bidik misi atau KIP kuliah. Ini masalah tidak terstruktur. Jadi perlu dicarikan
cara pemecahan yang terbaik. Oke. Nah, ini tahapan pengambilan keputusan oleh Kusrini. Silakan dibaca sendiri ya. Identifikasi masalah, pemilihan model pemecahan masalah, pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan tersebut, mengimplementasikan model tersebut, mengevaluasi sisi positif dari setiap alternatif yang ada, melaksanakan solusi terpilih. Ini ada 6 oleh Kusrini. Apakah sama Pak dengan yang tadi disampaikan di awal? Sama saja. Nah, ini yang penting. Jadi SPK nanti ada 2 model. Model pendekatan maksudnya, bukan model kuantitatif dan lain-lain, tapi pendekatan. Ada 2 model. Yang pertama multi kriteria decision making. Multi kriteria decision making maksudnya apa Pak? Multi itu banyak, kriteria itu kriteria, berarti banyak kriteria. Decision keputusan, making pembuat. Nah, bahasa Indonesianya pengambilan keputusan banyak kriteria. Jadi kita dihadapkan dengan banyaknya kriteria seperti itu untuk mengambil sebuah keputusan. Contoh ini, sebuah PT memiliki 5 pemasok, yaitu A, B, C, D, dan E. PT tersebut akan memilih satu pemasok terbaik dengan 5 kriteria, yaitu harga, kualitas barang, garansi, waktu pengiriman, dan persediaan barang. Kita diminta untuk mengidentifikasi tujuan, alternatif, dan kriteria. Langsung dijawab. Tujuannya adalah, lihat, memilih pemasok terbaik. Ini ya, memilih pemasok sesuai dengan kebutuhan atau terbaik. Alternatif. Nah, alternatif itu apa sih Pak? Pilihan-pilihan yang ada. Di bahasa SPK menjadi namanya ganti alternatif. Alternatifnya ada berapa Pak? 5. A, B, C, D, dan E. Ini ya. Kemudian kriteria. Kriteria penilaian kita dari apa? Ini harga, kualitas barang, garansi, waktu pengiriman, dan persediaan barang. Oke ya, gampang ya, ini dipahami masih bisa ya. Contohnya ini ya. Ini MCDM. Singkatannya MCDM, multi kriteria decision making. Yang kedua adalah MODM, multi objective decision making. Apa itu? Pengambilan keputusan banyak tujuan. Contoh, perusahaan A memproduksi 4 produk, yaitu X1, X2, X3, X4. Ya. Berapa produksi ke semua produk perusahaan A agar meminimalkan biaya bahan, meminimalkan waktu pengerjaan dan penggunaan listrik, dan memaksimalkan keuntungan. Oke ya, jawab. Nah, ini pertanyaan di sini adalah objektifnya. Objektif itu apa Pak? Objektif itu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya ada 3 nih. Meminimalkan biaya bahan, ya. Kemudian yang kedua, meminimalkan waktu pengerjaan, ya. Kemudian waktu pengerjaan dan penggunaan listrik, dan memaksimalkan keuntungan. Ada 3. Ya. Jadi malah ada 4 ini. Kalau kita pecah jadi 4 bisa juga nih. Meminimalkan biaya bahan, meminimalkan waktu pengerjaan, meminimalkan penggunaan listrik, dan memaksimalkan keuntungan. Tujuannya banyak. Maka di sini multi objektif atau pengambilan keputusan banyak tujuan. Nah, yang model seperti ini dikerjakan dengan program linear matematika. Seperti itu. Baik. Semoga ini bisa dipahami. Apabila belum jelas diulang lagi. Dan apabila pengen bertanya silakan tanyakan di grup ya. Kemudian sebagai informasi terakhir, klasifikasi model data dan klasifikasi model solusi. Ini klasifikasi solusi ada 4 solusi. Solusi ideal, solusi Pareto optimal, solusi yang memuaskan, solusi yang lebih disukai. Kemudian klasifikasi model data, model deterministik, model stokastik. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kami cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.